Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang penyusunan instrumen non-tes. Materi ini disusun oleh Vela Sintanur Aziza, Julius Tedi Wicaksana, dan Rizky Aryas Nur Hanifah. Topik yang kita bahas pada hari ini adalah yang pertama, pengertian teknik non-tes. Yang kedua adalah jenis-jenis penilaian non-tes. Nah, apa itu teknik non-tes? Karena tidak menggunakan tes, maka jawaban yang diberikan oleh peserta tidak bisa dikategorikan sebagai jawaban benar atau salah sebagaimana interpretasi jawaban tes. Penilaian non-tes bertujuan untuk mengukur evaluasi hasil belajar peserta didik dari segi ranah sikap dan ranah keterampilan. Apa saja jenis-jenis penilaian non-tes? Di sini ada 10 jenis penilaian non-tes. Ada wawancara, pengamatan, kuesioner atau angket, daftar cocok, inventory, penilaian diri, penugasan, self and paid assessment, jurnal, dan portofolio. Yang pertama, saya akan jelaskan tentang observasi atau pengamatan. Observasi atau pengamatan adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan atau data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang dijadikan sasaran pengamatan. Yang kedua ada wawancara. Secara umum yang dimaksud dengan wawancara adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan muka, dan dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan. Yang ketiga ada angket atau kuesioner. Angket atau kuesioner ini yaitu alat penilaian hasil belajar yang berupa daftar pertanyaan tertulis untuk menjaring informasi tentang sesuatu. Misalnya tentang latar belakang keluarga siswa, kesehatan siswa, tanggapan siswa terhadap metode pembelajaran, media, dan lain-lain. Di sini ada dua macam kuesioner. Yang pertama ada kuesioner tertutup, dan yang kedua ada kuesioner terbuka. Selanjutnya ada inventory. Inventory atau bisa disebut juga dengan inventaris atau inventarisasi adalah satu alat untuk menaksir dan menilai ada atau tidak adanya tingkah laku, minat, sikap tertentu, dan sebagainya. Biasanya inventaris ini berbentuk daftar pertanyaan yang harus dijawab. Di sini ada 3 macam inventory. Yang pertama adalah personality inventories. Personality inventories ialah inventories yang dipersiapkan untuk mengungkapkan aspek-aspek kepribadian seseorang. Lalu yang kedua ada interest inventories. Salah satunya inventory ini sengaja disusun untuk mengetahui minat seseorang dalam hal-hal tertentu, misalnya seperti jabatan-jabatan atau mata pelajaran. Lalu yang ketiga ada attitude inventories. Inventory ini disusun untuk mengukur sikap seseorang terhadap orang lain atau objek-objek kebudayaan hasil ciptaan dari orang-orang. Jenis penilaian selanjutnya adalah penugasan. Tugas atau penugasan adalah kegiatan yang dilakukan oleh siswa secara terstruktur di luar kegiatan kelas. Misalnya, tugas membuat ringkasan cerita, tugas untuk menulis puisi, menulis cerita, mengamati suatu objek, dan lain-lain. Hasil pelaksanaan tugas ini bisa berupa hasil karya seperti karya puisi atau cerpen, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu saya akan melanjutkan yaitu portofolio. Portofolio merupakan kumpulan karya siswa yang tersusun secara sistematis dan terorganisasi yang diambil selama proses pembelajaran. Portofolio digunakan oleh pendidikan dan siswa untuk memantau perkembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap siswa dalam mata pelajaran tertentu. Daftar cocok. Daftar cocok memuat beberapa pertanyaan yang bentuk dan jawaban seragam agar responden tidak dihadapkan pada beberapa pertanyaan mengenai berbagai hal, tetapi dalam bentuk pembaca, maka disusunlah daftar cocok tersebut sebagai pengganti, yaitu seperti contoh tabel yang ada pada slide ini. Selanjutnya yaitu jurnal.
Jurnal adalah rekaman tertulis tentang apa yang dibuat siswa terhadap apa yang dipelajari oleh siswa, yaitu menurut Muslimin Ibrahim 2005. Jurnal biasanya ditulis oleh siswa untuk mencatat setiap kemajuan pembelajaran. Jurnal dapat digunakan untuk meringkas aspek-aspek yang berhubungan dengan kata kunci, seperti kesulitan yang dialami oleh siswa atau kesuksesan dalam memecahkan suatu masalah, catatan lain, dan komentar yang dibuat oleh siswa. Penilaian diri adalah suatu teknik penilaian di mana peserta didik diminta untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan status, proses, dan tingkat pencapaian kompetensi yang dipelajari. Yang terakhir yaitu Print and Self Assessment. Print and Self-Assessment merupakan cara penilaian hasil belajar yang berpusat pada pelajaran. Metode penilaian ini dapat diterapkan untuk menilai kemampuan kognitif maupun kemampuan non-kognitif pelajaran. Apabila dilihat dari kemampuan yang diingin diuji, dapat sebagai alat penilaian formatif dan sumatif apabila dilihat dari tujuan penilaian. Cukup sekian dan terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.